warahmatullahi wabarakatuh. Sarapannya cuma sesendok kelihatannya nih, suaranya kecil banget. Kebanyakan ibu-ibunya. Ibu-ibu ikut ya Bu ya? Ikut jadi. Ya, mohon izin perkenalkan, nama Bapak Ahirudin, panggil aja Udin atau Udin yang sedunia atau Udin yang terakhir karena ada Awaludinnya. Mana Awaludin? Di belakangnya. Adik-adik ke sini dalam rangka pengenalan profesi tentang tugas dan fungsi pemadam. Pemadam kebakaran tuh kerjanya ngapain aja sih? Ya, tahu pemadam kerjanya ngapain aja? Siapa namanya ini? Gazi. Pemadam kerjanya ngapain sih? Memadamkan api. Pinter, tepuk tangan dulu dong. Ya, tapi semenjak tahun 2015 pemadam itu ada tambahannya, penyelamat. Ya, jadi pemadam itu tugasnya tidak memadamkan api saja, tapi juga ada penyelamatan. Seperti apa? Kucing atas pohon, kerbau masuk parit, ular masuk rumah, ya, nenek masuk sumur, selamatin. Ya. Iya, ada pernah nenek-nenek masuk sumur. Ya. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang pernah lewat sini? Ada yang pernah lewat sini? Ada yang pernah main ke sini? Pernah nggak? Ibu-ibu, bapak pernah lewat sini? Siapa yang udah pernah? Oh, mantap. Siapa namanya? Siapa? Yasa. Tepuk tangan buat Yasa. Yasa mau tanya nih, lagi Yasa lewat sini, ya, ngelihat bapak-bapaknya pakai baju biru nih, lagi ngapain? Lagi berdiri sambil ngomongin orang, terus ngapain? Ngeliatin bapaknya ngapain? Lagi ngopi, lagi duduk-duduk, ya, iya enggak? Maka dari itu banyak persepsi di masyarakat beranggapan bahwa kerja di mana Pak? Kerja di pemadam. Pemadam kerjanya santai, iya enggak? Sebenarnya pemadam tuh kerjanya bukan santai, tapi siaga. Pekerjaan yang paling menyebalkan adalah menunggu, ya Bu ya, apalagi menunggu gajian. Iya. Ya. Pada akhirnya kita melakukan aktivitas, ya, kegiatan yang bisa membunuh waktu. Jadi bedakan antara santai dan siaga. Kalau santai, ada tadi lihat lonceng nggak di sana? Ada lihat lonceng nggak? Nah, lonceng itu adalah pertanda ketika ada kebakaran atau penyelamatan. Nanti dibunyikan loncengnya. Kalau bapak kerjanya santai, ya, bapaknya lagi tidur, ya, ada kebakaran, wah biarin aja, nanti juga apinya mati sendiri. Ya, terus ada orang kejebur sumur, Pak, ada orang kejebur sumur. Nih, kalau bapak kerja santai, biarin aja, nanti juga ada warga yang nolongin. Nah, sebenarnya bapak itu kerjanya siaga. Siaga itu akan meninggalkan pekerjaan, segala suatu kegiatan, dan meninggalkannya untuk pekerjaan sesungguhnya. Bapaknya lagi tidur, lonceng dibunyiin, langsung bangun. Yang lagi mandi nih, bapak lagi mandi, lonceng bunyiin, langsung keluar dari kamar mandi. Tapi jangan lupa dulu pakai baju, ya, langsung berangkat naik mobil pemadam. Tadi siapa namanya sini? Maju depan. Siapa tadi namanya? Yasa. Mobil pemadam warnanya apa Yasa? Merah. Merah tuh artinya apa? Merah, red. Iya, bahasa Inggris. Merah itu berani. Iya, berani. Dulu Yasa sini dulu, pintar. Yasa, bapaknya kerja di mana? Di kampus. Oh, di kampus. Tepuk tangan dulu buat Yasa. Yasa kesini sama siapa? Mama. Mana mamanya? Mana? Oh iya. Halo mama. Saya nggak suka yang pedes ya, Ma. Ya, Yasa, mobil pemadam warnanya merah. Yasa bisa nyanyi tapi saya bundar nggak? Bisa. Coba ya, 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau di
dong buat Yasa. Bukan vampir, ya. Pampi, pakai P. Pampi, pampi. Mana pampinya? Pampinya baru lepas tiket kayaknya. Pampi? Oh, pampi. Ya, pampi. Pampi bu, bukan pampir. Nanti loncat jalannya. Ya, pampi. Nah, ini dia pampinya. Tepuk tangan dulu buat pampi. Ini pampinya matanya beda kan? Pampi salah, salah. Ini. Ya, tepuk tangan dulu buat pampi. Wah, gak usah takut. Nggak takut. Coba dibuka. Nggak apa-apa. Ini menyerupai hewan apa ya? Iya, maskot pemadam itu ya anak gajah. Ya, kenapa maskot pemadam anak gajah? Karena belalainya menyerupai seperti selang pemadam. Ini dia namanya pampi. Coba kita tes dulu pampinya. Pampinya ini konsentrasi nggak nih? Apa adik-adiknya dulu ya? Coba adik-adik sama ibu-ibunya ya konsentrasi ya. Bapak ikutin kata-kata bapak ya. Tangan kanan ke atas. Ke atas semua bu. Jangan ragu bu. Tangan kanan ke atas. Lalu ke pundak. Pundak mana pundak? Pindah ke tiak. Lalu ke hidung. Nah, berarti konsentrasi ya. Udah seger lagi ya. Sekarang pampinya nih. Dites dulu pampinya. Kepalanya mana pampi? Pundak, lutut, kaki. Iya. Ya, dites. Mata mana mata? Hidung, telinga. Iya, pintar. Tepuk tangan dong buat pampinya dong. Ya. Pampi siap ya? Siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sip lah. Sekarang Bapak mohon izin minta bantuannya adik-adik berdiri dulu. Berdiri duduk ya. Berdiri. Tangan kanannya ke atas. Ya, taruh di dada sebelah kiri. Ya, kita nyanyi lagu Pampi, pemadam api. Siap? Ini pendut dia. Ini kayaknya kebalik nih. Perutnya mestinya di belakang. Ya, kita nyanyi lagu Pampi. 1, 2, 3. Kami ini pemadam api, pantang pulang sebelum padam. Di mana ada api, di situ ada kami. Kami ini pemadam api. Kami kerja tak kenal waktu, meski nyawa jadi taruhan. Ini bukan cita-cita, tapi panggilan jiwa. Kami ini pemadam api. Pampi. Tepuk tangan untuk kita semua, boleh duduk lagi. Nah, sebelum Bapak bercerita, Bapak mau perwakilan dulu tampil ke depan. Siapa yang berani tampil depan? Tepuk tangan dulu buat Gaji bu namanya. Oh, orang Jepang bu. Oh, Jawa. Yang perempuan? Ayo perempuan. Yang perempuan? Ayo sini. Siapa namanya? Ana Safira Ghazali. Panjang banget. Panggilnya siapa? Safira panggilan. Safira sama Gaji. Tepuk tangan lu dong. Nih Bapak mau cerita. Ini pura-puranya aja ya. Pura-puranya Gaji sama Safira nih rumahnya bertetangga.
Nah, sekarang Bapak mau tanya, sekarang nih cuacanya lagi musim apa, Sabira? Panas. Musim Panas. salju. Musim apa? Panas. Musim kemarau. Ya, musim kemarau. Kalau musim kemarau itu banyak rerumputan yang kering. Hah? Banyak rerumputan yang kering. Ya. Ketika rumput kering, siapa yang di rumahnya suka bakar-bakar sampah? Eji suka bakar sampah? Enggak. Pinter. Siapa yang suka bakar sampah? Enggak akan di penjara enggak. Ya, kebanyakan ketika musim kemarau banyak orang-orang yang membakar sampah dan rumput dan kebun. Ya, daripada bayar tukang terus kita ngeluarin BBM, ya masih mending kemarau dibakar. Tapi itu adalah yang salah. Ya, ceritanya Sabira bakar sampah malam-malam. Ceritanya nih bohong-bohongannya. Anak apa jali? Yang benar. Aduh, sorry. Sabira ceritanya malam-malam bakar sampah. Angin besar, terus ditinggal bakar sampahnya, terus ngerembet ke rumahnya gaji, apinya ngerembet. Bisa nyanyi lagu cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding bisa? Bisa ya, saya kira bisa ya. 1, 2, 3. Cicak di dinding. Datang seekor ular. Nyamuk. Selalu ditangkap. Jangan tahu loh. Cicak-cicak di dindingnya ya diganti jadi api karena tadi Sapira bakar sampah, apinya merembet ke rumahnya Gaji dan akhirnya membakar merembet ke rumah. Terus membakar rumah. Ya, terus rumahnya kebakaran. Terus ceritanya nih Pak Ucup nih, ya bapaknya Gaji ngelihat ada asap di rumahnya Gaji. Nah, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Api di rumah diam-diam membesar. Datang pasukan pemadam. Hap, hap, lalu diapain? Ditangkap. Kebakar. Disemprot. Maksudnya sama api ditangkapnya. Oh iya. Tapi disemprot ya, disiram ya. Tadi jangan dimakan, apinya panas. Ya. Terus lihat asap nih, ya. Bapaknya Gaji pura-puranya lihat asap nih dari rumahnya. Terus langsung ngambil apa tuh? Diambil Pak Ucup. Ada yang pernah lihat ini? Di mana? Di saku bot. Di mana? Di mana? Tempat sunat. Tempat sunat. Oh iya. Oh alhamdulillah, Gaji bersunat. Tas dulu dong. Mantap. Siapa yang tahu lagi nomor pemadam? Ya, nomor pemadam itu 484 113 atau kita bisa telepon ke call center 112. Ya, kita langsung telepon, kita langsung panggil pemadamnya, terus pemadamnya langsung bersiap. Petugas pemadamnya kesini, Pak Nur Hasana, tepuk tangan dulu dong. Sini, awas kesandung, awas, sini. Nih, siapa coba? Among Us nih. Ya, tepuk tangan dulu buat pemadamnya. Nih yang pertama kita perkenalkan Bapak Nur Hasana. Ini yang kedua Pak siapa sih? Arif. Ya Pak Arif. Tepuk tangan dulu dong. Nah,
ini adalah petugas pemadamnya. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya tentang keselamatan kerja, petugas yang bekerja di resor tinggi harus dilengkapi oleh APD, alat pelindung diri, yang melindungi petugasnya dari bahaya. Yang pertama ada helm sampai ke sepatu. Nah, yang pertama, kenapa pemadam pakai helm? Nggak tahu. Nggak tahu. Pemadam pakai helm takut kena tilang polisi. Kenapa? Agar kepalanya terlindungi dari reruntuhan seperti batu, genteng, ya, terus api, ya, pasir, iya pasir dari atas gunung, ya. Terus lanjut, nih Panurasana pakai apa ini? Ini nih yang ini. Ini baju atau apa? Fire jacket. Jaket tahan Api. jaket tahan panas, ya. Kalau Panurasana mau tahan api harus ngamalin dulu ilmu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Sanggup nggak Panur? Sanggup, baik-baik. Ya, ini adalah jaket tahan panas. Yang kedua, Panurasana pakai apa ini? Sarung tangan atau hands glove. Kenapa pemadam pakai sarung tangan, saudara? Biar nggak kena api. Biar gak kena api. Biar apa lagi? Nggak tahu. Gak tahu. Satu, biar tangannya terlindungi dari api, listrik, dan benda-benda tajam. Ya, ibu bapak pernah main ke supermarket, ke hotel atau gedung bertingkat? Kalau main ke supermarket, yang pertama dilihat apa? Diskonan, ya, buy one get one, nyicipin teh sama kopi gratis, ya. Apalagi, ya. Yang pertama dilihat, kami sarankan adalah petunjuk jalan keluar. Warnanya hijau, ada gambar orang lagi lari. Ya, itu yang pertama dilihat. Karena apa? Indonesia, karena Cirebon termasuk Indonesia, ya. Indonesia adalah negara yang rawan bencana, ya. Ada gempa bumi, tsunami. Jadi kita ini harus bersiap ketika kita main ke gedung bertingkat. Kita harus tahu ketika ada musibah kita larinya kemana, ya. Itu ada petunjuk jalan keluarnya, ya. Kita ini bersiap bukan berarti berharap. Jadi ketika kita main ke gedung bertingkat, kita harus melihat petunjuk jalan keluar. Ya, adapun nanti kita terjebak dalam ruangan penuh asap, ya, kita nggak usah panik, kita merangkak, ya, di bawah karena masih ada 10 cm dari permukaan lantai masih ada oksigen. Kita berangkat sambil merabanya pakai punggung tangan, ya. Ketika kita terjebak dalam ruangan penuh asap, kita mencari jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu benar-benar ke pintu keluar dan jendela. Jangan lari ke kamar mandi. Kenapa? Api itu menyala membutuhkan oksigen. Ya, tempat yang sedikit kandungan oksigennya adalah kamar mandi. Maka dari itu kita banyak menemukan korban di dalam kamar mandi, kehabisan oksigen. Ya, karena persepsi otak manusia api lawannya air. Yang banyak airnya kamar mandi. Salah. Apalagi kamar mandinya bekas kencing makan jengkol, ya udah keselepek, ya. Nah, terus merabanya pakai punggung tangan, ya. Refleks otak manusia ketika di tempat gelap, ya, ketika meraba menggunakan telapak tangan, benda apapun yang disentuh pasti digenggam. Panas, genggam. Listrik, genggam. Pernah lihat orang kesetrum? Pernah disetrum, Bu? Bapak belum, ya. Pasti menggenggam, karena refleksnya otak manusia itu ketika meraba tempat gelap, benda apapun itu pasti genggam. Maka dari itu kita merabanya pakai punggung tangan. Ada panas, tolak. Ada listrik, tolak. Ya, jadi pakainya punggung tangan. Lanjut, nih Panurasana pakai apa nih, saudara? Pakai celana. Pakai daleman enggak? Pakai. Nah, ini adalah fire cross atau terusan celananya. Terus pakai apa ini? Haji, ini apa ini?
Sepatu boot atau safety shoes. Ya, tepuk tangan buat Pak Nur Hasanah. Terima kasih. Selanjutnya sini. Tepuk tangan dulu yang keras buat Pak Arif. Karena pengorbanannya sangat besar. Ya, Pak Arif pakai baju ini 2 jam. Ya, tulangnya lunak. Ya, kalau nggak percaya dibuka Pak Arif. Buka. Tuh. Tutup lagi. Nanti dilalurin. Dan langsung petugasnya bersiap. Ya, ambil selangnya dulu Pak Nur. Pak Hasan, ambil selangnya dulu, selang sama noselnya. Nah, yang kecil noselnya. Ya, hop. Nah, ini dia. Ini adalah selang pemadam. Sama nggak kayak di rumah selangnya? Sama fungsinya untuk menyalurkan air, bedanya ukurannya ini 1,5 in, ya. Ini noselnya, senjata pemadam atau pemancarnya, lebih besar lagi. Dipasang Pak Nur, sip, pasang, langsung dipegang. Ini namanya nozzle gun. Pak Nur Hasanah sebelah sini. Nah, biar kelihatan. Sip. Apinya disiram, terus tiba-tiba ketika petugas pemadam sedang melakukan pemadamannya, ya, ibunya Gazi nangis ke petugas pemadam. Kenapa? Karena saking paniknya ada kebakaran, masuk ke kamar Gazi, langsung diambil, langsung bawa keluar. Ternyata sampai di luar bukan Gazi yang diambil, bantal guling. Wah, Gazi ketinggalan di dalam. Langsung laporan ke petugas pemadamnya. Petugas pemadamnya langsung bawa ini. Apa ini? Selimut, ya Bu. Sini selimut tahan api, bukan selimut tetangga, ya. Sama nggak sama di rumah? Beda. Di rumah bau kompor, ini bau wangi, ya. Langsung bawa selimut ini, langsung Pak Nur Hasanah masuk ke dalam ruangan, langsung ambil Gazinya, langsung dibedong, ya, dibedong Pak Nur. Oh, jangan lari Gazi, mau diselamatin. Iya, duduk aja, duduk nih, nggak apa-apa, duduk, maunya duduk, sok, digulung, sok. Ya, langsung bopong aja, ambil duduk, nggak apa-apa, ambil duduk. Nah, iya, ya, bisa nggak, Nah, bawa ke ini, bukan bawa ke tukang bakso biar ditraktir. Tepuk tangan, duduk aja. Awas. Ya, lanjut. Ya, siapa yang pernah lihat kebakaran atau nonton kebakaran? Ibu pernah lihat kebakaran? Pernah? Jangan dilihat, jangan ditonton, apalagi selfie, tapi dibantuin. Gimana caranya? Bantu doa, ya. Lanjut. Karena lihat kebakaran, Sapira juga ketinggalan, kejebak dalam ruangan, langsung Pak Arif nyelamatin. Pak Arif. Nah, Sapiranya langsung dibedong lagi. Awas ular lepas. Oh, ada ular dah. Oh iya. Ya, set, langsung dibopong, ya, langsung bawa ke bapaknya. Tuh, foto dulu. Sip, ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Sabra boleh duduk lagi, Eji boleh duduk lagi, ya. Setelah apinya dipadamkan, ya, terus korbannya sudah diselamatkan. Dan di sini kita ada ular piton, ya, yang sudah jinak, tapi fitrahnya hewan liar, walaupun jinak, tapi insting liarnya masih ada, dan mereka mulai dari dilahirkan fitrahnya sudah liar. Ya, dipegang aja kepalanya Pak Ucup, nanti dibantu sama Pak Yusuf Kurniawan, yang tutupnya awas milik. Kepalanya pegang Pak
Cukup Kurniawan pegang mulutnya, ngangkat, diambil. Iya, ini adalah ular Victor Red 200. Dia termasuk non venomous snake, ya, karena giginya agripa, bertahan semua, tidak taring, ya. Terus ini yang albino, ya, dan Cina. Dan ininya, ya, ketika ada ular masuk rumah, ya, sekarang ini bulan Agustus, ya, nanti September sampai November itu musimnya ular kawin, ya. November Desember, ya, ular bertelur. Dan setelah masa inkubasi selama 30 sampai 40 hari, ular akan menetas di musim hujan. Nah, setelah ular bertelur, ular tidak membuat sarang. Ya, ular tidak membuat sarang. Setelah bertelur, mereka akan meninggalkan telurnya, dan mereka nanti telurnya akan menetas dengan sendirinya. Setelah menetas, anak ular akan menyeringsing langsung mencari makan. Dan kenapa ular bisa masuk rumah? Dan insting hewan liar atau ular, ya, masuk ke dalam rumah cuma satu intinya. Dia hanya mencari makan. Gimana caranya ular agar tidak masuk rumah? Jaga rumah tetap bersih dan wangi. Hindari tempat yang lembab, kotor, bau, dan gelap. Tutup lubang pembuangan air yang menuju ke sorokan dengan menggunakan ram-raman. Ya, kamar mandi dikasih kardus ataupun kamper. Ya, ular ini, ya, punya penglihatan yang kurang. Ya, dia itu bulan orang lihat. Ya, dan ular, ya, cuman hanya punya indera penciuman namanya Jacob Stone. Ya, dan satu lagi, ular tidak memiliki telinga. Ya, ular yang ibu lihat di TV, ya, ular kobra yang di India itu, ya, dia bisa menari-nari itu mengikuti gerakan sulingnya, bukan mendengarkan irama sulingnya, karena ular tidak punya telinga. Satu itu. Kedua, ular tidak takut dengan garam. Ya, kenapa? Karena sisik ular bentuknya sama seperti gigi manusia, kuat. Ya, jadi ular tidak takut dengan garam, ular tidak takut dengan ijuk atau keset. Ya, jadi ular hanya punya indera penciuman namanya Jacob Stone. Ya, ketika Bapak Ibu nanti di bulan Januari, ya, gimana cara mencegah atau kita tidak sengaja menemukan ular, itu ada langkahnya, ya, yang biasa kita singkat dengan stop. S-nya, ketika kita bertemu ular, kita harus diam, silent, ya. Terus T-nya, kita harus tinggi berpikir. Kita tidak boleh panik ketika ketemu dengan ular. Ketemu ular, kita panik, kita lari keluar rumah, kita ketabrak motor. Akhirnya kita celaka karena motor, bukan karena ular. Ya, jadi tenang, ya, diam, terus tingginya berpikir, kita tidak boleh panik. Ya, terus P-nya adalah prepare. Ya, prepare-nya dengan menelpon petugas pemadam di 484 103 atau ke call center 112. Mundur.